dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Laporan selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Rawdatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah, yakni santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Kemudian menu makan siang gratis sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah selama sepekan yang lalu sudah tersalurkan. Kemudian pengurus Masjid Rawdatul Jannah juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan juga kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 10 November 2023 atau bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah adalah pukul 12.26 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Isra Ahmad Syah MSc, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah SPD. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لي ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat karunia pada kita, yang masih mengizinkan roh ada di tubuh kita masing-masing sampai dengan hari ini. Betapa banyak dan kejadian pasti di rumah sakit ini terlalu banyak untuk disaksikan. Ruh satu persatu dicabut oleh Allah SWT, terpisah dari jasadnya, maka jasad itu tidak lagi disebut sebagai manusia yang hidup. Dan seketika itu orang akan memanggilnya jenazah. Meskipun sebelumnya dia berpangkat letkol, dia berpangkat jenderal, dia berpangkat profesor, dia seorang sekda, dia wali kota, hanalin. Kemudian mari kita juga bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi, atas segala nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Sahabat-sahabat kita di rumah sakit ini sedang sakit, kita doakan. Dan bagi yang sakit, tetap sholat, jaga sholat Anda. Jangan tinggalkan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, Anda sambil tidur. Tidak bisa wudu, bertayamum. Dan tidak bisa juga sambil duduk atau tidur, maka berilah isyarat bahwa Anda sedang sholat. Sudah menjelang sakratul maut, sudah hilang-hilang, apa yang bisa diingat? Dan kita juga tidak paksakan. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Nah, kita yang masih hidup, kita yang di Jumat ini masih hidup, alhamdulillah, masih sehat. Allah masih berikan ginjal kita baik, jantung kita sehat, segala yang bentuk tubuh kita sehat. Yang kalau dihitung-hitung nikmat Allah yang diberikan di tubuh kita ini enggak mampu kita menghitungnya. Benar firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja kita tidak mampu. Ada seorang bapak-bapak tua dimasukkan ke rumah sakit, kemudian diberikan oksigen hanya 24 jam, kemudian dikeluarkan biaya
oleh rumah sakit tersebut. Ternyata puluhan juta, lumayan. Akhirnya dia menangis. Kata dokter, jangan Anda menangis. Kalau Anda tidak punya uang untuk membayarnya, mungkin bisa diuruskan melalui, kalau kita di sini ada BPJS, ada yang lain. Ternyata beliau menangis bukan itu. Beliau menangis bahwa 24 jam saya menghirup oksigen manusia, saya harus membayar sekian puluh juta. Saya sudah berumur 60 tahun lebih. Setahunnya 365 hari. Kalikan jam, kalikan menit, dan semua oksigen yang kita hirup itu gratis, free dari Allah SWT. Jika Allah tuntut hari ini bayar, kahai bayu. Menghitung saya tidak mampu. Tanyalah pada orang-orang yang sedang menggantikan ginjal mereka, hati mereka, ke Singapura mereka, ke Amerika mereka, atau di sini saja, sekiranya tidak ditanggung oleh BPJS, luar biasa. Luar biasa. Nikmat mata yang Allah berikan pun luar biasa. Saya bisa melihat jamaah bisa melihat kita semua. Bangunan masjid ini indah meski kecil. Tapi kita tahu bahwa nikmat mata ini akan sangat terasa ketika kemudian Allah cabut. Watika gadah nyan baru tadepu mehai nikmat yang Allah berikan. Kagadah tabuh-tabuh ginjal, tabuh-tabuh hati, dan segala macam, itu baru kita tahu bahwa ternyata mahal sekali. Saraf-saraf kita ini bekerja dengan normal, alhamdulillah, ribuan saraf, ratusan ribu mungkin. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, setiapnya kalian harus membayar atas saraf yang berjalan normal itu. Di kepala kita saya tidak tahu, dokter lebih tahu, ratusan ribu mungkin saraf kita. Sehat alhamdulillah. Kalau kita ingin bayar dengan cara dunia, kita tidak akan sanggup membayarnya. Tetapi baginda Rasul menunjukkan cara membayar cara syariat. Caranya hanya tegakkan salat duha 2 rakaat setiap hari. Nyan bebu, jangan malas kita. Kita punya waktu dari jam kerja 8 sampai jam 12.30. Break kita ada waktu kita untuk kemudian menggunakannya untuk ngopi, untuk kemudian bertemu dengan orang. Kok nggak bisa menggunakan 15 menit untuk sholat duha? Sholat duha lah 2 rakaat sebagai bukti bahwa kita bersyukur setiap hari atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau boleh jangan cuma 2 rakaat, tambahkan 2 rakaat, 4 rakaat, konsisten kita dengan 4 rakaat. Ya. Nah ini salah satu cara. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah SWT. Selawat serta salam mari kita sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan nyawa. Beliau tidak syahid saja, tidak meninggal saja. Allah tetapkan beliau tidak kemudian meninggal cara biasa. Tapi banyak sahabat yang mereka berjuang untuk menjaga agama Allah ini dengan ruh mereka, dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, dengan fikiran mereka. Ini yang harus kita teruskan. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah SWT, tentunya kita tahu bahwa hari-hari daripada dunia ini menjelang hari akhir. Allah SWT mengingatkan kita dalam surah As-Saff yang saya sebutkan tadi adalah ayat umum yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang bernilai besar yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Rupanya Allah menegaskan orang yang bisa terhindar dari azab yang besar di yaumil akhirah itulah orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bisa dihindarkan dari neraka Allah nanti di padang mahsyar kita dihisab kemudian tidak masuk dalam neraka sedetik pun, tidak masuk, tidak via neraka, masuk surga. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka adalah orang-orang yang faz, yang fauzan, faizun, yang mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi Allah sudah memberikan misi, visi bagi seorang muslim, bagi keluarga kita, ku anfusikum wa ahlikum nara, bagi jabatan kita, bagi kita yang memiliki wewenang, ada satu yang harus kita kejar, harus kita turunkan dalam bentuk anggaran, harus kita turunkan dalam bentuk program. Apa itu? Yaitu menghindarkan daripada maksiat-maksiat Allah SWT.
kita menunaikan apa yang Allah perintahkan, tapi juga kita hindari semua yang Allah larang dari kita. Larang mengambil harta negara dengan cara proyek fiktif, proyek markup, tak puput. Tayo lagi go, hawa di lagi go. Tetangga saya hari-hari ganti mobil, sekarang sudah Alphard, sudah pakai mobil mewah, sudah ada anaknya dibelikan Lamborghini, tidak usah terpengaruh. Tidak usah terpengaruh. Toh yang kita bawa ke kubur hanya jasad kita dengan beberapa helai kain. Pertanyaannya adalah bagaimana sumber harta itu bisa kita pertanggungjawabkan kalau itu berdasarkan daripada sumber-sumber yang haram. Nah, oleh karena jaga diri kita dari harta-harta yang bersumberkan dari sumber-sumber yang haram, yang syubhat, yang maisir, judi, yang gharar, yang tidak jelas. Mari kita cari rezeki-rezeki yang Allah berikan dengan cara-cara yang baik. Karena kalau rezeki kita dapatkan dengan cara-cara tidak halal, maka apa yang kita dapatkan itu akan membuat daging. Kita akan bawa income itu kepada pendapatan kita, kepada rumah tangga kita. Tablow bu, kita beli nasi, ternyata itu semua dari yang haram misalnya. Lantas mereka makan, maka terbentuklah daging di tubuh-tubuh itu. Dan kata Nabi, harta-harta yang haram yang membentuk daging, maka daging itu hanya layak untuk masukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya juga tidak bersih, semua kita tidak bersih. Oleh karena kita selalu beristighfar. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Nah, orang-orang yang kemudian patuh pada Allah dan Rasul ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan sebuah ganjaran yang besar. Inilah perdagangan yang besar. Jadi perdagangan yang disebut dengan Allah di sini, yaitu ketika kita bisa kemudian beriman pada Allah dan Rasul dengan sebenar-benar iman, dan kemudian Allah hindarkan kita dari azab yang maha pedih. Jangan nanti kita menyesal di yaumil akhirah, karena memang siratal mustaqim itu terlalu panjang ya. Artinya bahwa setelah kita dihisab, kita kemudian dimasukkan, disuruh berjalan di atas titian sirat, karena dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, maka kemudian kita ada yang selangkah langsung masuk ke dalam neraka, ada yang 2 langkah, ada yang 3 langkah. Dalamnya luar biasa neraka itu. Dalamnya 70 tahun. 70 tahun sebuah perjalanan batu besar. Kapan itu terjadi? Ketika baginda Rasulullah sedang menghadapi perang Ahzab, perang parit. Sahabat sedang kemudian menggali parit, tiba-tiba bunyi dentuman besar di langit, besar sekali. Sahabat bertanya, "Punya nih Rasulullah. What is that ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan bahwa itu batu yang sudah dilemparkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Bisa kita bayangkan sebuah pesawat yang ada di atas kita, pesawat luar negeri saja. Kalau jatuh itu nggak sampai dalam hitungan menit, insya Allah sudah sampai ke darat. Pecahannya itu sudah sampai. Ya. Oleh karena sidang jamaah 70 tahun dalam sekali. Nah, kalau kita masuk ke dalam neraka, kemudian kapan kita bisa bangkit kembali? Oleh karena cita-cita seorang mukmin yang benar adalah mukmin yang ingin masuk ke surga tanpa via neraka. Ini bukan perjalanan London via Amsterdam atau London via Turki, bukan. Kalau via Turki, via Dubai, kita singgah di Dubai 5-6 jam nggak ada masalah. Karena itu kita dapat semua fasilitas AC, wifi, snack kita dapat segala macam. Kalau via neraka 1 detik pun kita tidak tahan. Oleh karena sedang jamaah dirahmati Allah SWT, Allah memberikan juga jalan-jalan lain. Tu'minuna billah wa rasulih. Kalian benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kamu berjihad ya, ataupun menggunakan harta kalian. Tujahidu, berjihad dengan harta, bi amwalihim wa anfusihim, dan dengan jiwa kalian. Jiwa bukan langsung bermakna bahwa kita harus perang, menjadi syahid, syuhada, tidak. Hari ini banyak penggalangan dana untuk Gaza, untuk Palestina. Nah, kita ikut berpikir gimana caranya kita membantu Gaza, Palestina. Oh, caranya kita galang dana. Kita berpikir, kita mulai teleponan BKM masjid, teleponan tokoh, telepon Pak Kesi, gampung tanya goh tak galang dana alam.
Imam, bagaimana kalau misalnya kita galang dana di masjid kita? Oh, harus ada satu orang yang memotivasi. Baik, kita coba cari. Mungkin ada orang yang sangat mengetahui sejarah Palestina dan Yahudi. Kemudian kita lihat kepada siapa kita akan sampaikan nanti dana ini. Oh, mungkin ada lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial yang hari ini memang sampai dana itu kepada ikhwah kita yang ada di Gaza misalnya. Itu juga bahagian dari perjuangan fisik kita. Selain tentunya dana, sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Mari kita di dompet kita atau di pocket kita ya, di kantong kita ada handphone. Di handphone kita ada BSI, ada Action, ada aplikasi-aplikasi bank lain yang mungkin ada saldo-saldonya. Ini mari kita gunakan kemudian untuk kita memberikan donasi kita kepada mereka-mereka ini. Karena nanti Allah akan tanya, apa kontribusi kalian? Apa kontribusi kita? Nah, kita punya harta, kita berikan. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa keutamaan orang bersedekah itu 3. Yang pertama, dia bisa memancing harta berikutnya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebajikan, Allah akan berikan lagi 10 kali ganda. 10 kali ganda itu 1000%, bukan 100%, 1000%, luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah bisa menghilangkan bala dari seseorang. Karena dia bersedekah, jatahnya di simpang itu dia tabrakan sebenarnya. Tapi karena dia bersedekah, kemudian ditakdirkan dia dengan sebuah takdir yang baru, yaitu dia selamat dari bala tersebut. Selama masih ada orang sedekah, insya Allah negeri ini tidak didatangkan bala yang begitu parah-parah sekali. Nah, kemudian sidang jamaah dirahmati Allah SWT, donasi kita itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat kepada mereka-mereka yang sakit hari ini, yang keluarganya adalah keluarga-keluarga kaya. Gunakan harta Anda untuk digunakan sebagai asbab Allah menerima doa kita. Ya Allah, luna peng 10 juta, nyolon jo 20 juta. 20 juta itu 20%, berat. Karena zakat saja dah hanya 2,5%. 20 juta saya donasi untuk lembaga yatim piatu yang ada di Banda Aceh, panti jompo atau hospital-hospital, rumah sakit yang membutuhkan dana, atau rumah singgah seperti Bapak Alexander kita yang sudah berupaya untuk membuat rumah singgah pada pasien-pasien yang mereka tidak bisa membayar uang untuk menjaga orang-orang di di rumah sakit. Dia harus menginap, perlu akomodasi, hotel mahal, maka ada rumah singgah yang diberikan free. Nah, yang seperti ini kemudian kita bantu. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, apa yang Allah berikan kepada kita? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul 'azim. Jika kalian melaksanakan hal itu, wahai orang-orang beriman, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, ini yang kita butuhkan. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka kita akan terhindar dari neraka. Kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang isinya dengan di bawah pepohonan, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan kemudian dia menjadi tempat suci yang bersih. Ya. Itulah kesuksesan tertinggi. Sukses tertinggi adalah ketika kaki kanan kita masuk ke dalam surga. Rasulullah pernah ditanya pada sahabat, ya Rasulullah, kapan kita istirahat? Istirahat dari apa? Dari berjuang. Karena kehidupan mereka penuh dengan perjuangan. Kehidupan mereka perjuangan. Kita istirahat ketika kita sudah masuk dalam surga. Jadi bibit nyan ke tujuan akhir. Sampongan akhir tua juga masih. Orang tua masih bisa berdakwah, orang tua. Kakek-kakek yang melihat seorang cucunya yang tidak benar wudunya, masih bisa dia tegur. Cucu, butuh cok itu mayang. Yang softnya tidak rapat ketika sholat atau anak-anak yang bermain, masih bisa. Kita juga masih bisa melakukan dakwah itu. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini kita butuhkan. Allah SWT mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, infakkanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kalian di jalan-jalan kebaikan. Lakukan hal itu segera sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian dan melihat tanda-tandanya. Lalu ia berkata dengan penuh penyesalan, wahai Rabb,
Mengapa engkau tidak memberikan penangguhan dan engkau tunda sebentar kematianku agar aku bisa menyedekahkan hartaku dan menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Ketika menjelang sakratul maut, salah satu yang paling cepat dan paling mudah untuk kita berstatus menjadi orang salihin adalah berinfak. Maka infakkanlah harta kita, karena kalau kita tunggu waktu untuk sholat, butuh waktu. Itu positif jam 10 jadwal kematian. Tunggu zuhur lama sekali, 2 jam setengah lagi. Mau puasa sunat masih lama lagi. Mau ke haji umrah lebih lama lagi. Nah, yang paling cepat adalah jika dihidupkan sebentar saja, pasti kemudian dia akan kembali telepon istrinya, nyo harta yang nasino katitip keno. Kebun saya yang ada sana kamu jual, berikan kepada panti yatim. Yang ini kamu infakkan sini, yang ini ke sini. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau jadwalnya hanya 5-10 menit untuk kemudian kita mati kembali. Dan kemudian statusnya bisa merubah menjadi orang-orang yang saleh, luar biasa. Karena infak itu paling besar dan paling cepat dalam menghindarkan daripada azab di dalam kubur dan termasuk di yaumil akhirah. Nah, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang dijerembabkan ke dalam neraka, dan akhirnya ketika kita melihat bahwa kita juga akan dilempar ke dalam neraka, barulah kemudian kita berdoa pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihat neraka-Mu, dahsyatnya azab-Mu ya Allah. Wa sami'na, dan kami telah mendengar ya gemuruh api yang luar biasa. Jeritan orang, sejak dari dalam kubur kita sudah mendengar jeritan-jeritan orang, bagi orang yang sudah meninggal tentunya. Nah, kemudian kita minta pada Allah di saat yang sudah mustahil untuk kita kembali, farji'na ya Allah, nupuolom kamu dunia ya Allah, hanli lagi barokan ya Allah, nyo kamu kepu na'mal salihan, untuk kami beramal salih, hanli lagi barokan ya Allah, barokan penghalu pengharum hana to'oh beda takat laju, harta gob harta tanyo putaban laju, barokan inang gob inang tanyo saban laju, nauzubillah min zalik. Barokan tanyo zalim ke tetangga, tacok si mete, si tengah mete tanahnya, ya hanle, ya jok pulang ya Allah, baik menjadi beban. Barokan parkir hantam bayar parkirnya lumbayu, karena kita harus mencari orang-orang itu untuk kita bayar kemudian. Dan kemudian di yaumil akhirah transaksinya bukan lagi dengan uang, tetapi transaksinya dengan pahala dan dosa. Nah, stok pahala apa ya tajuk urungan, kabeh stok pahala nayo dosa urungan ditransfer ke kita. Akhirnya yang kita pikir bahwa di dunia kita menjadi orang yang soleh, tapi karena kita menzalimi orang lain, baik disengaja maupun tidak sengaja, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang sangat rugi. Dan kita minta pada Allah nepuolong dunia untuk kita beramal soleh. Tentunya itu sudah tidak ada waktu. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi saya dan juga bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في غزة
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terasu wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وزلزل أقدامهم، وألقي في قلوبهم الرعب، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم نحن ما أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله